Sore kali ini ada satu topik menarik yang kita bahas, yaitu tentang Gati, ayah berperan, keluarga kuat, generasi hebat, dengan narasumber yang nanti akan hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Tentunya nanti Anda bisa bergabung ya untuk berdialog, berdiskusi bersama kami. Anda bisa telepon di 0295 3858877 dan juga WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan di 085277999101. Dan Mitra Pas kami juga live menggunakan audio visual. Anda bisa like atau juga komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 untuk pengguna Facebook. Dan sore kali ini sudah hadir bersama saya untuk berbincang tentang ayah berperan, keluarga kuat, generasi hebat. Ada Kak Ahmad Malik Mustajibullah dari SMA 3 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Apa kabar sore kali ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Oke, hadir juga bersama kita ada rekan-rekan juga, ada Kak Rahen Raditya Angelo dari SMA Negeri 2 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Apa kabar sore kali ini? Alhamdulillah, baik, sehat sentosa. Oke, ini topik kita cukup menarik ya, karena kita membahas tentang, betul ya, Gati, ayah berperan, keluarga kuat, generasi hebat. Nah, ini maksudnya apa sih Gati bagi orang yang baru saja mendengarkan ini kan? Apa tuh Gati, ayah berperan, keluarga kuat, generasi hebat nih? Sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, bisa diinformasikan kepada Mitra Pas, silakan. Jadi Gati itu adalah sebuah gerakan ayah teladan Indonesia hebat. Ayah teladan, Ya. Gerakan ayah teladan Indonesia hebat, Ya. Mitra Pas ya, oke. Dan ini memang satu gerakan, ini sejak tahun kapan sih sebetulnya? Bisa dikatakan lama ya? Tahun 2024, Kak. 2024 ya. Tergolong masih baru lah. Oke. Nah, ini dia Mitra Pas yang akan kita bahas. Apalagi ini buat ayah-ayah, ini bisa mendengarkan karena memang peranan ayah ini juga cukup penting ya, Mitra Pas betul ya. banget tuh, Betul Kak. banget, Kak. Oke. Sangat penting. Nah, ini dia Mitra Pas ya. Karena memang peranan ayah ini juga bisa mensupport anak-anak atau juga adik-adik atau kakak-kakak yang sedang mungkin masuk ke step di mana anaknya di jenjang SMP ataupun SMA ya. Kebetulan sore kali ini ada teman-teman dari SMA Negeri 3 Pati, ada Kak Ahmad Malik Mustajibullah, kemudian Kak Rahen Raditya Angelo dari SMA Negeri 2 Pati. Ini cukup menarik. Nah, tadi kita sempat nyepil dikit ya tentang Gati. Yang dimaksud dengan Gati atau gerakan ayah teladan di Indonesia itu juntrungannya seperti apa sih? Apakah ayah cukup ngasih uang untuk memberikan support kepada anaknya, membiayai sekolah saja sudah cukup, atau lebih dalam lagi, atau bagaimana ini? Mohon pencerahannya nih, silakan. Jadi program Gati ini adalah suatu program yang mendorong ayah untuk lebih aktif dalam pendidikan karakter anak, serta membantu anak lebih dalam pendidikan karakternya, Kak. Wah, betul banget tuh, Kak. Kan kita tahu sendiri bahwa peran ayah itu sangat penting bagi anak-anak kita semua. Kita bisa mengasih peran ayah bisa mengasih pengasuhan, pendidikan, terus juga keberanian dan lain. Jadi peran ayah tidak hanya untuk memberi nafkah atau memberi uang saja, tapi juga memberikan dorongan mental bagi anak-anak kita untuk maju ke depan nih, Kak. Setuju banget nih, Kak. Karena program ini juga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, berkualitas, dengan meningkatkan keterlibatan ayah yang selama ini sering terbatas pada pencarian nafkah, agar bisa lebih aktif dalam mendampingi anak-anaknya tuh, Kak. Oke. Jadi ayah sampai di rumah ini juga berhak kontrol anaknya, udah sampai mana nih tahapannya? Ya. Betul banget. Ada masalah ataukah tidak, gitu Iya, kan? betul, Iya. Kak. Bukan itu anak mami, bukan ya? Bukan, Kak. Tapi memang ayah harus ngontrol kan ya? Ya, karena memiliki peran yang sangat penting di dalamnya, Kak. Kemudian mengarahkan, tetapi anak tetap diberikan kebebasan dong untuk menentukan ini jalan saya kemana, saya suka pelajaran yang seperti apa, kayak gitu-gitu kan? Tentunya, Betul, Kak. Kak. Oke, nah yang cukup menarik ini kan biasanya kebanyakan kan ibu-ibu yang lebih care ya kepada putra-putrinya. Ini mengapa sih peran ayah sangat penting dalam pembentukan karakter anak? Karena biasanya kan ibu nih yang menjadi segala sesuatu yang berkaitan tentang anak nih biasanya ibu nih. Bahkan nganter-nganter ke sekolah kadang juga ibu kan. Iya. Ini untuk peran ayah sepenting apa sih sebetulnya?
Karena ayah itu dianggap sebagai role model dalam keluarga, Kak. Dan secara pengalaman juga kebijaksanaan itu ayah sangat-sangat diperlukan dalam pendidikan karakter anak. Betul, contohnya tuh seperti gini Kak. Misal kita punya anak laki-laki toh, pasti kita menganggap ayah kita seperti Superman atau superhero. Dia itu bisa kuat, tangguh, tanggung jawab, perkasa, dan lain-lain. Jadi peran ayah itu sangat penting banget bagi keluarga, seperti itu. Jadi panutan berarti ya. Iya, bener, Betul Kak. banget. Oke, ini yang cukup penting ya, karena memang bagaimanapun tetap membutuhkan sosok ayah untuk sebagai Pembimbing. pengontrol, pembimbing, Iya. sebagai role model, kemudian trigger juga ya. Agar si anak ini tidak hilang arah gitu, Kak. Oke, nah sebetulnya ayah ternyata juga nggak cuek-cuek banget ya. Iya. Oh, kirain terus ketika sudah memberikan nafkah, sekolah dibayarin selesai, bos urus dewe gitu. Ada masih ada itunya ya. Kadang Ada. juga ngobrol ya. Oke, seberapa sering sih ngobrol dengan ayah? Apakah seminggu sekali atau kadang kita juga nongkrong bareng? Karena memang kan ada kecenderungan kita itu seperti ayah kita ya, artinya ayah kita suka nongkrong dengan suasana musik misalkan, kita nongkrong atau sedekat apa nih biasanya? Yang umum ya. Yang umum biasanya seperti misal ayah pulang kerja, kita bisa menemaninya untuk mengobrol, mungkin tanya-tanya harinya gimana, apakah harinya baik, apa ada masalah dan lain. Jadi itu bisa membuat kita bonding kepada ayah kita, bisa membuat kita bisa tahu bahwa ayah kita bukan cuma untuk bekerja, tapi juga bisa memberikan suatu cerita yang bagus lah untuk anak-anaknya. Karena kita tahu sendiri bahwa ayah itu dilihat banyak orang itu seorang yang tegas atau yang keras lah Kak. Seperti itu. Jadi mungkin itu bisa menjadi cara agar kita tidak memandang bahwa ayah itu hanya sosok yang tegas saja, tapi juga bisa memberikan kasih sayang lebih, terus tanggung jawab dan lain-lain seperti itu. Oke. Setuju banget nih, Kak. Karena setiap keluarga itu pasti haruslah menurut saya minimal 1 kali itu tiap malam ada waktu untuk bersama. Betul Apalagi banget. untuk makan bersama kan waktu betul. malam-malam. Oh iya, biasanya meja makan sebagai tempat diskusi Iya, habis makan. Betul banget. Di meja makan itu kita bisa mencurahkan lah segala yang kita alami hari ini. Termasuk masalah pribadi juga ya. Bisa, Kak, bisa. Biasanya- Kalau emang sedekat itu dengan keluarga. Biasanya kalau ayahnya tanda kutip ya seorang rock and roll, kalau santai ya. Udah punya pacar belum? Kayak gitu-gitu Iya, biasanya. bisa, Bisa, Kak. juga ya. Betul. Karena sebagai ayah itu juga harus masuk ke dalam dunia anak tersebut, Kak. Oke, si ayah masuk ke dunia anak, Yeah. sudah talk to a friend sebagai layaknya seorang kawan, seorang teman, bisa sebagai teman curhat. Kemudian ketika kepribadiannya sudah bonding, masuk ke pelajaran-pelajaran. Gimana pelajaran aman nggak? Pelajaran nggak aman kok pacaran kan? Sampai ke sana-sana biasanya ya. Iya, betul. Wah, seru nih Mitra Pas ya. Teman-teman juga seperti itu ataukah Anda sebagai ayah juga seperti itu atau malah jauh nih? Silakan bisa sharing ke sini ya. Bisa masuk di 085277 999 101 Mitra Pas. Kita punya banyak media. Atau Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2, dan memang line telepon juga kita terus pantau di 0295385877. Nah, ayah ini kan kadang juga tegas, namanya juga kadang capek kerja kan. Nah, ini bagaimana cara ayah sebagai anak muda ini ya, karena sekarang ini anak-anak muda generasi Gen Z sekarang kan katanya, apa saja nilai keteladanan yang perlu dimiliki seorang ayah sehingga anaknya ini, wah ini ayah gue banget nih, gue pengen lah deket sama ayah, atau harus bagaimana nih? Kira-kira nilai keteladanan model kayak gimana yang paling disuka dari seorang ayah nih? Kalau dari saya sendiri ya, Kak, itu mulai dari ketangguhan ayah untuk menghadapi berbagai masalah yang dialami dalam kehidupannya, lalu kebijaksanaannya, sikap dia dalam menyikapi suatu masalah, lalu tentu saja hobi ayah itu pasti akan menurun ke anaknya banyakan sih, Kak. Oke, hobi ayah kalau mancing ya mancing bareng-bareng gitu ya. Soalnya kita dari kecil juga ikut sama ayah. Misal sedekat ayah itu mau ya. mancing, kalau pas weekend ya kita bisa ikut. Seperti itu, Kak. Nah, tadi sempat kita bahas ya tentang peranan ayah, keteladanan, karena ayah juga kadang bisa menjadi kawan ya yang sangat bisa dikatakan cukup dekat. Kita bisa ngobrol apapun dari hal yang pribadi hingga ke pelajaran. Nah, kemudian ini ayah kan
kadang yang namanya orang kerja kan capek ya. Yang namanya laki-laki ada sisi emosionalnya juga. Nah, bagaimana cara ayah menunjukkan kehadiran emosional, bukan hanya kehadiran fisik, tetapi juga benar-benar support secara bondingnya, ketemu nih ayah gua nih sedang ingin memberikan support, sehingga ketika kita ada di sekolah ada sosok ayah dalam diri kita. Ini bagaimana cara ayah untuk bisa seperti itu sehingga kita benar-benar semangat nih ya, ke-trigger nih. Gimana caranya nih menurut kalian? Baik Kak, mungkin dengan cara mendengarkan saat anak itu ingin bercerita, mungkin hari-harinya bagaimana, kita bisa mendengarkan, terus juga memberikan saran dan lain-lain. Terus juga bisa memberikan dukungan yang lebih lah kepada anak kita. Misal dia ingin ikut suatu, mungkin bela diri, entah itu karate, entah itu silat dan lain, itu bisa kita dukung dengan maksimal dengan cara memberikan apa yang dia butuh, terus juga memberikan tempat pelatihan terbaik. Terus juga misal anak ayah tadi ingin berlomba atau sedang lomba lah, kita bisa berikan dukungan dengan cara datang langsung ke lomba tersebut, biar anak itu merasa, wah, ayah aku baik banget, bisa memberikan dukungan yang sangat-sangat besar untuk aku. Seperti itu. Ada sosok ayah ya di situ hadir ya. Betul banget Kak. Apalagi karena motivasi itu sangat berpengaruh dalam pikiran anak. Iya, karena dengan pikiran yang termotivasi itu akan membuat anak itu semakin lebih semangat menjalani hari-harinya. Iya betul. Bisa dibilang doping itu Kak. Iya. Doping yang positif Iya, ya. Betul. Dia akan menganggap, wah, ayahku ini baik banget, sudah mensupport aku sampai segininya gitu Kak. Sehingga si anak timbul rasa pertanggungjawabannya ya. Saya akan memberikan yang betul terbaik sekali. gitu ya. Oke. Ini kadang kan ayah dengan anak ini rasa canggung. Awkward atau apalah namanya kalau anak-anak sekarang bilang ya. Terasa kaku, apa ya, kayak ada jarak, tidak bisa talk to a friend. Kadang ditanya, mama saya pakai gitulah. Pokoknya pengennya anak malah menghindar seperti itu ya. Ini mengapa sih komunikasi antara ayah dan anak sering terasa kayak begitu? Nah, bagaimana kemudian solusinya supaya ini kecanggungan ini bisa hilang, supaya tidak ada batas, tidak ada gap, sehingga kita bisa talk to a friend, bicara selayaknya seorang kawan. Gimana caranya nih? Menurut saya sih karena kecanggungan itu tuh karena budaya yang dari dulu secara ayah itu harus tegas, ayah itu harus dihormati. Tetapi menurut saya di era sekarang ini tuh ayah itu harus lebih mendekatkan diri Kak ke anak dengan memasuki ke dunianya, mendekatkan diri, mengetahui hobi-hobinya dan lain sebagainya tuh Kak. Oke. Sehingga itu muncul keterbukaan Iya. ya. Ngobrolnya ini ya. Bisa nyambung gitu Kak antara ayah dan anak. Iya. Keseringannya malah anak yang ketika dideketin malah menjauh soalnya ya. Iya. Ini yang repot, sehingga bagaimana caranya keterbukaan. Kadang ayah nyari kesempatan buat ngobrol, anaknya menjauh. Kemudian kadang ini ada beberapa anak yang memang malah malas ya ketemu sama bapaknya ya. Malah menyendiri, mungkin karena memang dia merasa sudah terlalu dewasa, tidak pengen dicampuri urusannya. Sudah cukup lah ya, kamu kerja aja biar aku tak selesaikan masalahku sendiri. Ada yang seperti itu soalnya. Justru ya. itu akan menjadi PR untuk ayahnya sih Kak, karena dia harus mencoba masuk ke dalam dunia anak tersebut. Dari hobinya, kegiatannya, maupun mungkin masalah percintaannya tuh Kak. Nah, ada beberapa anak juga yang kadang kes dia pacar po, malah anaknya lari juga ada ya soalnya seperti itu. Ayahnya padahal sudah rock and roll ya, kepengen dia pacar po piye kayak gitu, malah anaknya malah lari ngibrit gitu. Kayaknya menghindar. Memang ada tipikal anak-anak yang seperti itu, tapi lebih baik ya memang bisa talk to a friend dekat ya. Kalau ada apa-apa ngomong hal-hal yang pribadi nggak masalah sebetulnya. Bukan anak mami ya, tapi wajar ya. Wajar Kak. Oke, kita juga menerima WhatsApp yang sudah masuk dari 319 dari Widuri di Kedung Pancing Juwana. Karena memang PR atau juga hal yang dirasakan teman-teman kan ada gap ya antara ayah, di mana ayah juga sebetulnya ingin membangun sebuah kepercayaan agar si anak ini berani berbicara seperti layaknya kawan lah. Oke, tentang pergaulan, tentang masalah apapun, tentang kepribadian, hal-hal yang bersifat pribadi, gak ada celah gitulah. Sehingga masalah ini kan solutif ya. Tetapi kalau dendam kan nggak ketemu, nggak pernah ngobrol ya. Nah, ini gimana nih supaya ayah ini bisa mendapatkan kepercayaan si anak nih? Atau mungkin dulunya nggak pernah ketemu, nggak jarang ngobrol atau gimana nih ini? Kita bahas ya. Silakan dari Kak Widuri di Kedung Pancing yang sudah bertanya. Nah, terima kasih Kak. Jadi mungkin itu bisa dengan cara mengajak anak itu ngobrol secara rutin.
Mungkin seperti saat anak pulang sekolah atau ayah pulang kerja itu bisa mengajak anak itu untuk mengobrol dan juga untuk bisa seperti menanyakan kabar hari ini bagaimana, apakah ada kendala, apa ada sesuatu, mungkin seperti itu. Juga Ayah yang memulai ya. iya, seperti itu. Oke. Juga bisa untuk mengajak melakukan kegiatan Kak, seperti entah itu bermain PS bersama, terus melakukan hobi bareng-bareng, terus olahraga dan lain-lain. Itu bisa membuat anak itu menjadi berani bercerita kepada ayahnya, bisa bonding lah. Gitu. Baik, setuju banget nih Kak. Karena dengan ayah yang menjadi pendengar yang baik untuk anak, nantinya anak itu akan menimbulkan rasa kepercayaan kepada anaknya. Betul. Dia akan lebih terbuka, menyampaikan hari-harinya, menyampaikan masalahnya, bahkan meminta solusi nih Kak. Betul Kalau banget. ada masalah di dalam kehidupan remajanya. Apalagi yang kita tahu kan remaja saat ini tuh complicated sekali ya Kak masalahnya ya Kak. Iya. Mulai dari percintaan, pelajaran, maupun dari lingkungan teman-temannya nih Kak. Iya. Oke. Karena terkadang ada satu hal yang biasanya ini bisa dikatakan ya seolah-olah tidak ada apa-apa, tapi ada sesuatu yang serius ya, seperti nah kamu besok tuh pengen jadi apa? Nggak tahu. Nah ini kan repot, akhirnya macet ya. Lu kok nggak tahu, kemudian ayah apa yang pengen diusahakan ketika ada kepingin misalkan mau kuliah ke jurusan seni misalkan, ini kan bisa diupayakan. Oh nah, nanti kalau suka seni ke sini. Cuman kadang si anak ini kan macet di situ ya. Enggak kepengen apa-apa, macet di situ, nggak tahu, jadi masih bingung ya. Oke, yang sudah bergabung, wah masuk nih, yang sudah masuk di sini ya, kebanyakan yang sudah bergabung di 085277999101. Ini masalahnya kayaknya semakin serius nih dari 471 pertanyaannya. Kak mau tanya, aku lulus dari namanya lulus, kirain sudah lulus. Sorry ya. Namanya lulus dari Jembangan Batangan. Apa sih tantangan terbesar dari yang sering dihadapi oleh seorang ayah ketika membahas topik kesehatan reproduksi dengan anak? Ini kan rodon, tanda kutip saru-saru dedek gitu ya. Dan ini juga cukup penting ya, sehingga Penting banget, Kak. si anak ini tahu-tahu batas ya. Norma-norma agama di sini juga cukup penting, norma kesusilaan dan macam-macam. Nih bagaimana supaya si ayah ini bisa memberikan sesuatu pemahaman yang gamblang, apalagi tentang kesehatan reproduksi nih. Nah, silakan. Baik Kak, karena seperti kita tahu masalah reproduksi ini di dalam budaya kita tuh masih sedikit canggung ya Kak. Tabu ya. Iya Tabu, ya, tabu benar sekali. Padahal masalah reproduksi ini sangat-sangat penting karena menyangkut masa depan anak, menyangkut kesehatan anak, terus tingkah anak ke depannya, dengan siapa dia bergaul, lalu bagaimana dia menjaga kesehatan reproduksinya itu sendiri. Menurut saya ayah ini harus lebih aware lah terhadap pergaulan anak, terhadap kesehatan reproduksi anak. Jadi ayah itu lebih mendekatkan dirilah kepada anak tersebut. Ya Oke. betul banget tuh Kak. Paling gak ditanyakan, Iya, everything is okay, nggak ada masalah kan? Pacarannya wajar-wajar aja Iya. kan, gitu. Oke. Kalian sudah pacaran belum ya? Wah, belum dong Untuk Kak. saat ini belum Belum sih Kak. ya. Belum Nah, dong Kak. itu tadi adalah contoh saya seorang ayah, kawan-kawan ya. Nah, itu tadi ya. Seperti itu ya Kak, kalau menanyakan ke anaknya sendiri. Pokoknya diajak guyon-guyon aja Iya. sehingga nanti tahu anak saya posisi masih alhamdulillah aman. Ya, dengan ya. cara bicara yang santai, terus menyesuaikan alur nada yang anak tersebut bisa ambil gitu loh Kak. Tidak merasa Ya. terintimidasi ya, tetapi Benar juga sekali, dia akan lebih bertanggung jawab ya. Hati-hati, jaga nama baik keluarga. Ya. Contohnya sudah banyak, nggak usah melakukan hal yang macam-macam ya. Gitu ya Mitra Pas ya. Oke, ini yang sudah masuk lagi ada Mbak Evi di Puri menanyakan tentang apa sih yang diharapkan teman-teman terhadap sosok seorang ayah? Kira-kira ekspektasi dari sosok ayah nih kayak gimana nih? Ayah saya misalkan mencukupi semua hal atau apa nih menurut kalian? Jadi mungkin ekspektasi kita seanak-anak nih Kak ya. Ekspektasi anak-anak kita untuk seorang ayah itu bisa memberikan tanggung jawab yang lebih lah untuk entah itu keluarga, anak-anak, orang tua dan lain-lain. Itu juga bisa membuat kita itu bisa berpikir, wah ayah kita itu begini, jadi mungkin aku harus begini juga nih untuk masa depan. Terus juga memberikan kasih sayang lebih, bukan cuma kewajiban, tapi juga memberikan kasih sayang, terus juga memberikan kepedulian kepada anak-anaknya. Jadi ayah itu tidak cuma hanya memberikan nafkah lah, itu juga memberikan seperti tadi, seperti itu.
ngobrol Setuju juga banget ini sih, ya. Kak. Karena ayah itu menurut saya harus lebih aware lah terhadap kondisi anak tersebut, tapi bukan dalam artian yang seperti posesif atau mengekang gitu ya Kak, tapi Harus dalam, terbuka. Ya, terbuka. Ada omongannya ya. Ya, Ada omongannya. masuk ke dalam lingkungan anak tersebut, tapi dengan gaya bicara yang milenial gitu loh Kak, dekat Oke. dengan anak. Ya, oke, ada diskusi, ada ngobrol, ada jagongnya, Ya, itu yang penting ya. Karena memang awal-awalnya ini kan ketika kita ngobrol semuanya bisa keluar ya. Ya. Oke, Apalagi kalau diselingi bercandaan-bercandaan seperti Ya, itu. betul banget. Oke, karena memang terkadang ayah juga punya pengalaman-pengalaman semasa sekolah dan meskipun eranya beda tetapi ada beberapa hal yang sama ya, sehingga solusinya juga hampir sama ya. Iya. Oke, aman nih. Baik, untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung kembali, Anda bisa telepon di 0295 3858877 karena memang peran ayah ini juga cukup penting ya. Ternyata juga dibutuhkan banget mitra pas. Nah, komunikasi bagaimana caranya supaya tidak canggung tadi kita udah bahas. Nah, ini yang juga cukup penting. Kira-kira ada nggak langkah sederhana yang sekiranya bisa dilakukan oleh sosok ayah untuk membangun kedekatan dengan anak setiap hari? Ini yang ditanyakan setiap hari. Memungkinkan nggak setiap hari atau sekedar say hello lah atau bagaimana apa? Gimana nak? Sekolah aman? Nah, sekedar itu mungkin atau gimana ya? Mungkin sekali sih Kak menurut saya, karena dengan mengajaknya bercanda, melakukan aktivitas bersama, meskipun itu hanya sebentar Kak, ataupun hanya sekedar makan malam atau pada pagi hari menanyakan, halo nak, gimana tidurnya, nyenyak apa ndak gitu Kak. Lalu dengan sarapan bareng itu akan memberikan bonding yang baik kepada anak dan ayah tersebut, akan membangun kedekatan lah, membuat anak dan ayah itu terasa lebih dekat, lebih terbuka, lebih harmonis gitu Kak. Betul sekali, Kak. Oke, terkadang juga si ayah mempunyai apa ya, panggilan-panggilan ke anak yang rada nyeleneh ya. Iya, Iya. betul. Pernah nonton film Ada Apa Dengan Cinta nggak? Generasi 90-an atau tahun berapa? 2000-an awal ya. Belum pernah sih belum Kak. ya, Kak. Kita belum lahir sih Oke, Kak. Belum lahir. tapi itu film keren banget ya. Ketika Legend ya, Kak? iya legend lah untuk cinta-cintaan ya. Ketika sosok Rangga dipanggil ayahnya itu kan, nyet, everything is okay kan kayak gitu ya. Nyet, masa kan gitu ya. Dan itu adalah satu adegan yang cukup luar biasa, kedekatan antara seorang ayah dan seorang Rangga di film Ada Apa Dengan Cinta. Itu yang seri 1 ya, yang awal-awal muncul, yang bintang filmnya Dian Sastrowardoyo dan siapa namanya, Nicholas Saputra kalau tidak salah. Silakan bisa tonton, itu keren banget itu kedekatan seorang ayah kepada anaknya. Yang sudah bergabung kembali dari Karina di Kosekan Gabus. Kak mau tanya, apakah ada dampak kurangnya kehadiran sosok ayah secara emosional terhadap perkembangan anak? Apakah nggak ada apa-apa, nggak masalah misalkan karena saya anak mandiri, atau memang kuat banget nih dampaknya ketika kehadiran seorang ayah tidak ada secara emosional? Silakan. Jadi untuk dampaknya kehadiran ayah kurangnya untuk emosional itu besar, Kak. Bisa dibilang besar. Karena itu bisa membuat anak itu seperti hilang arah. Down ya. Iya, down banget. Juga bisa kurangnya berani, nggak percaya diri lah bisa dibilang. PD-nya hilang berarti. PD-nya hilang. Terus juga dia itu pelin-pelan, anaknya pelin-pelan, terus menjadi agak emosional seperti itu. Oke. Baik, setuju banget nih Kak. Karena ayah itu bukan hanya memiliki peran secara material, namun juga secara emosional. Dengan kedekatan ayah dengan anak ini akan membangun kepedean anak, kepercayaan diri anak untuk bersosialisasi di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah nih Kak. Dan pastinya akan meningkatkan prestasi anak, karena anak itu serasa mempunyai mentor dalam keluarganya. Betul banget. Oke, mempunyai mentor Iya. secara pribadi ya. Bener sekali Kak. Oke, makanya setiap kali ada event ini orang tua hadir. Kan ada beberapa hal tertentu, ada secara psikologis masuk pertama kali dianterin sosok seorang ayah, kan ada seperti gerakan seperti itu Iya, ada iya, ya. Ada program sendiri, program ayah mengantar ke Ke sekolah. Iya. Itu kayaknya pada saat awal-awal tahun atau gimana ya biasanya? Biasanya saat awal semester sih Awal Kak. semester Iya. ya. Oke, karena memberikan dukungan moral ya secara emosional ini. Pertama Ya. kali anak masuk sekolah nih. Nah, ini yang repot juga, non sewu ya.
bagi teman-teman, mohon maaf yang tidak punya sosok ayah, ini kan butuh juga. Nah, semoga saja ibunya juga bisa ini ya memberikan pengganti ya secara fisik ataupun juga secara emosional menggantikan sosok ayah. Ini kan berat juga ya. Perannya ganda ya. Perannya Kak? ganda soalnya. Oke, dan ini juga butuh pengertian si anak sendiri bahwa memang tidak ada sesuatu hal yang sempurna. Terkadang kita dihadapkan satu kondisi kita tidak seideal teman-teman yang lain, dan ini kan butuh kekuatan juga ya, saling menguatkan lah seperti itu. Baik, dan bila dilihat dari beberapa hal, ada langkah sederhana ataukah tidak nih ya yang bisa dilakukan oleh seorang ayah untuk membangun kedekatan anak. Nah, bagaimana ayah dapat mendampingi anak di era digital agar tidak terjerumus pada perilaku yang beresiko? Kita tahu ya, di Jakarta sebuah SMA, karena memang itu kayaknya kan orang tuanya kan utuh masih ya, saya lihat ya. Harusnya tidak ada masalah, tetapi karena memang ada trouble di sekolah hingga melakukan sebuah kegiatan yang seharusnya itu tidak perlu terjadi ya, yang kemarin ramai itu. Nah, ini bagaimana era digital katanya kemudian ada beberapa hal main gamenya yang perang-perangan dibatasi, ada seperti itu. Terkadang ini gimana nih sosok ayah harus berperan, karena memang sosok yang serba digital seperti ini kan anak-anak sudah punya kegiatan sendiri. Ketika sampai rumah game, kalau game pasti cowok-cowok rata-rata perang-perangan semua kan. Iya, betul. Ini gimana nih? Menurut saya ayah itu harus lebih aware sih Kak tentang anak di dunia digital, dengan penggunaan gadgetnya, media sosialnya. Karena seperti yang kita tahu, media sosial ini memiliki dua dampak positif dan dampak negatif nih Kak. Positifnya kita dapat bersosialisasi lebih jauh tentang masyarakat di negara kita. Yang negatifnya ini Kak, yang bahaya, berbagai unsur negatif di dalam media sosial ini seperti kekerasan, anarkisme, radikalisme, seperti pornografi juga banyak ya Kak. Bertebaran di mana-mana, gampang diakses lagi ya, repot nih. Oke, dan itu ayah harus ngontrol ya. Lebih aware kepada anak-anak itu Kak. Artinya ayah juga ikut mengikuti, maksudnya digitalnya ke arah mana nih. Dia juga harus gaul juga ke arah sana kan, supaya tahu musim kayak begini ya, cara mainnya seperti ini toh. Oke, sehingga nanti apabila ada pertemuan, terlebih bagi orang tua yang punya anak putri nih. Wah, iya Kak. Harus lebih hati-hati nih Kak. Rawan itu Kak. Iya, rawan sekali Kak. Oke, karena ada beberapa kasus ini katanya ketemunya di media sosial. Tahu-tahu nggak pulang-pulang, ini kan repot ya. Nah, ini juga peran ayah cukup penting Mitra Pas ya. Oke. Nah, dalam Gati sendiri bagaimana ayah bisa menjadi contoh dalam pengendalian emosi dan dalam juga menyelesaikan konflik, karena jangan sampai konflik ini malah diumbar di sekolahan, makan korban seperti yang kemarin di Jakarta ya. Kita nggak kepengen juga terjadi di Pati. Ini bagaimana ayah mengendalikan emosi, jangan sampai emosi ditumpahkan di sekolah, repot juga ini, korbannya banyak seperti kemarin. Ini gimana nih? Dengan itu bisa cara begini Kak. Misal itu seorang anak memiliki masalah, itu bisa menyelesaikan bersama keluarga ya. Jadi tidak menggunakan kekerasan lah untuk menyelesaikan masalah itu. Bisa dengan menyelesaikan masalah dengan cara tenang, agar anak itu bisa paham lah kalau dia itu masih bisa melakukan hal lebih baik lagi, tidak terjumus untuk masalah kabeh. Lebih bijaksana gitu ya betul, Kak. lebih bijaksana seperti itu. Oke. Karena kemarin kan gara-gara bullying ya katanya ya, bullying. Oke. Dan ini ayah juga harus aware, ini anakku jadi korban bullying, apakah malah jangan-jangan sebagai pelaku bullying. Waduh. Ini kan repot juga ya. Juga anak itu bisa menjadi lebih tenang Kak kalau misal berbincang-bincang masalah kepada keluarga seperti itu. Oke. Dan itu bisa diselesaikan dengan musyawarah ketika entah itu pelaku ataupun korban, ini bagaimana solusinya. Dan ini harus bisa terdeteksi sejak dini, jangan sampai nanti dimuntahkan di sekolah ya. Betul banget nih Kak. Oke, semoga saja ya di Pati terkontrol semuanya lah ya. Aman ya. Oke. Nah, kalau aktivitas sederhana yang bisa menjadi quality time antara ayah dan anak, bisa ngobrol layaknya seorang teman, talk to a friend. Ini enaknya jam berapa nih kira-kira nih? Kalau menurut saya sih pada selesai aktivitas sehari-hari Kak. Tepatnya pada malam hari, ayah itu bisa bundling dengan anak-anak dengan cara menonton TV, menonton talk show kesukaan keluarga tersebut, agar membangun kedekatan yang lebih harmonis nih Kak antara ayah dan anak. Acara lucu-lucuan kayak gitu bisa ketawa bareng ya.
Oke. Enak lagi tuh pas malah weekend Kak. Mhm. Weekend kan tuh hari panjang libur toh. Enggak weekend panjang lah. Satu hari itu libur semua toh. Jadi Yeah. itu bisa dengan cara mengajak anak itu untuk berjalan-jalan atau sekedar bercerita agar anak itu terbuka kepada orang tuanya, khususnya ayah itu tadi. Atau bisa dengan olahraga bareng sih Kak, dengan main basket, sepak bola, banyak sekali sih Kak. Iya. Jadi tidak ada alasan untuk malu diajak keluarga keluar bareng-bareng, nggak ada ya? Benar sekali Kak. Karena terkadang tuh kan ada anak tipikalnya, yuk kita keluar bareng-bareng makan lah. Ada tempat wisata baru nih, yuk hangout bareng gitu. Ah nggak mau malu ketemu sama temen nanti repot. Ada tipikal yang seperti itu ya. Ada. Dan ini harus dibenerin. Itu tidak memalukan tapi bisa membuat suasana jadi positif nanti Betul ya. sekali Kak. Oke. Nah, kira-kira apakah ada pesan yang ingin kawan-kawan sampaikan Gati kepada remaja terkait menghargai peran ayah dalam keluarga? Terkadang karena ada beberapa teman-teman kita ya, alah bapak saya juga kerjanya seperti itu, nyantai aja lah, ini bisa tak selesaikan sendiri, sehingga gimana ya, kurang bertanggung jawab gitu tentang apa yang selama ini diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Baik, pesan saya adalah bahwa ayah itu adalah juga manusia, perlu diapresiasi dalam setiap kegiatan, setiap hal yang dilakukannya. Karena ayah itu lebih kita ketahui adalah berkorban sangat banyak Kak, untuk membesarkan kita, merawat kita, mendidik kita. Pengorbanannya itu loh Kak, sangat-sangatlah besar. Oke, apresiasi penting ternyata Iya, ya. apresiasinya penting sekali nih Kak. Meskipun anak kepada ayahnya ya. Iya. Sekedar ucapan thanks, Iya, betul. Pah sudah memberikan yang terbaik untuk kita meskipun baru betul di sekali fase sih, ini Kak. ya. Terus juga untuk anak-anak yang mohon maaf sekali kehilangan peran ayahnya, itu tetap semangat. Dia dikasih coba itu pasti bisa untuk melaluinya. Kalau dia sudah bisa melaluinya berarti dia itu orang yang sangat hebat sekali karena tidak punya peran ayah. Betul sih Kak, karena Tuhan itu tidak akan pernah memberi cobaan kepada suatu hamba jika hamba tersebut tidak kuat dalam menjalaninya. Oke. Pasti jika diberikan cobaan, pasti orang tersebut akan kuat menjalaninya. Betul sekali. Baik, saya mau closing nih sebetulnya, tapi ada seorang ibu-ibu WA nih. Oke, Ibu Amin di Winong Kidul, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore Ananda. Nah, kalau seorang ayah yang gaptek itu tidak mengikuti teknologi ya, Iya. gagap teknologi. Oke. Dan ayah menyerahkan semuanya, semua urusan kepada ibunya. Ini bagaimana ini? Apakah nanti efeknya, kira-kira efeknya gimana nih? Ayahnya sudah pokoknya, Bu, ini urusan rumah tangga, anak-anak kamu aja deh, aku tak kerja cari duit aja. Ini gimana nih? Kalau ada kasus seperti ini? Kalau menurut saya itu adalah sebuah PR yang cukup besar ya untuk ayah. Tapi jika ayah tersebut gaptek, dia bisa masuk ke dalam dunia anak dengan menanyakan hal sepele sih Kak, dalam kehidupan sehari-harinya. Mulai dari tadi di sekolah gimana sih nak, ataupun tadi lesnya gimana, mapelnya apa, ada kesulitan gak dalam pelajarannya, ataupun gurunya gimana sih di sekolah, gitu sih Kak. Terus juga untuk misal ayah gaptek itu bisa dikasih belajar kepada untuk anak-anaknya atau istrinya lah Kak, biar dia tidak gaptek seperti itu. Oke, karena sekarang zamannya dikit-dikit smartphone ya. Iya Kak. Tugas sekolah aja pakai smartphone kebanyakan ya. Meskipun sekarang rada dikurangi kayaknya ya. SMA 2 sama SMA 3 sama ya. Anak-anak tidak boleh pakai HP kayaknya Iya, akhir-akhir kalau ini belajar ya. tidak boleh. Kalau Tidak belajar boleh. tidak boleh Kak. Karena sejak beberapa hari yang lalu anak saya HP-nya ditinggal terus, katanya kok tumben nggak dibawa. Masalah katanya. Saya tidak tahu apakah ada fase-fase baru karena mungkin kurikulumnya transisi ya kayaknya ya. Sudah balik seperti dulu sih Kak. Tidak semuanya melulu pakai HP Iya, sekarang ya. Sekarang Oke. lebih fokus ke guru menjelaskan, kita mencatat, kita mendengarkan, lalu mengajukan pertanyaan ke guru. Kalau tugas-tugas sekarang juga udah sering nih Kak pakai buku, nggak seperti pakai HP seperti dahulu. Betul Oke. banget. Tapi di mix ya. Tapi kalau tugas di rumah tetap Ya, referensi pakai Ya, HP betul, boleh. betul. Oke, Karena menggunakan menambah teknologi. wawasan kita juga nah Kak. Oke, tapi balance ya antara Balance. kalau sekolah benar-benar nyatet sekarang, Iya. tetapi kalau nanti di rumah silakan menggunakan gadget untuk menopang informasi-informasi lainnya, referensi ya. Oke, terima kasih Kak sudah bergabung, sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati sore kali ini. Wah, seru ya. Kita membahas tentang ayah berperan, keluarga kuat, generasi hebat ya. Kak Ahmad Malik Mustajibullah dari SMA Negeri 3 Pati dan Kak Rahen Raditya Angelo dari SMA 2 Pati. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.